Kalau ta'lim itu asal kata dari bahasa Arab dalam ilmu sharaf, allama yu'allimu ta'liman, ta'lim. Itu artinya memberikan ilmu atau mengajari, menyampaikan ilmu, mengajar, mengajarkan ilmu. Orang yang menyampaikan ilmu disebut mu'allim. Pengajar disebut mu'allim. Ilmunya yang disampaikan apa saja. Ilmu yang disampaikan apa saja, ilmu apa saja. Apakah ilmu sosial, apakah ilmu syariat, ilmu apa saja. Ilmu agama, ilmu kenegaraan, ilmu apa saja. Itu kalau ta'lim. Orang yang belajar disebut muta'allim, yang mengajarkan disebut mu'allim, orang yang belajar disebut muta'allim. Yang diajarkan namanya ilmu. Ilmu apa saja? Itu ta'lim. Jadi kita belajar kepada siapa saja. Yang mengajarkan kita itu apakah ayah, apakah ibu, apakah tetangga, atau siapa, pak guru di sekolahan, pak ustaz, pak dosen, atau siapa saja, itu disebut mu'allim. Yang belajarnya itu disebut muta'allim. Gitu. Berbeda dengan talqin. Kalau mu'allim itu yang mengajarkan adalah siapa saja dan ilmunya apa saja. Tapi kalau talqin ini asal kata daripada laqana yulaqqinu talqina. Talqin itu adalah masdar werufim. Talqin itu adalah proses pewarisan zikir ilahiyah. Jadi zikir ilahiyah diwariskan kepada seseorang. Jadi yang disampaikan adalah zikir ilahiyah, bukan sembarang ilmu. Memberikan zikir ilahiyah kepada seseorang. Siapa saja orangnya itu. Nah, orangnya ini yang menerima zikir ilahiyah disebut murid. Zikir ilahiyah yang dimaksud itu adalah tidak ada lain, la ilaha illallah. Kalimat talqin itu adalah la ilaha illallah. Yang menerima zikir ilahiyah, yang menerima talqin itu disebut murid. Yang memberikan talqin, yang menyampaikan zikir ilahiyah kepada murid itu adalah mursyid, syekh mursyid namanya. Jadi ilmu yang disampaikan tidak ada lain, kecuali la ilaha illallah. Itu kalau talqin. Di proses pemberian zikir ilahiyah, proses pemberian zikir la ilaha illallah kepada seseorang, yang seseorang itu kemudian disebut murid. Yang menyampaikan bukan sembarang orang, yang memberikan bukan sembarang orang, tetapi adalah syekh mursyid.
Yang syekh mursyid itu seseorang itu yang taqiyun naqiyun mimma siwallah, yang hatinya takwa selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hatinya bersih, naqiyun amma siwallah, bersih dari berpikir sesuatu, berpikir selain Allah. Jadi hanya Allah saja di dalam hatinya. Dia memberikan la ilaha illallah, yang memberikan zikir ilahiyah itu adalah beliau. Itu disebut guru mursyid. Mursyid itu asal kata daripada arsyada yursyidu irsyadan, adalah memberikan bimbingan ruhani, tuntunan ruhani, mengarahkan, menuntun, membimbing, itu mursyid. Asal kata daripada arsyada yursyidu irsyada. Isim fa'ilnya adalah mursyidun, subjek pelakunya yang memberikan bimbingan itu mursyid. Gitu. Kemudian yang diberikan bimbingan, yang dibimbing, yang dituntun namanya murid. Yang tadi yang menerima zikir ilahiyah, yang menerima zikir la ilaha illallah dari syekh mursyid, itu namanya murid. Murid itu asal kata daripada arada yuridu iradatan, bahwa muridun artinya adalah orang yang ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ingin kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, ingin punya maksud, punya kehendak, punya tujuan, ingin usul sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu murid, muridun, isim fa'il. Arada yuridu iradatan fahuwa muridun. Jadi berbeda antara taklim dengan talqin. Kalau taklim itu ilmu apa saja yang diberikan oleh seorang muallim, kemudian yang menerima ilmu itu namanya muta'allim, orang yang belajar. Tetapi kalau talqin itu adalah pemberian zikir ilahiyah, penyampaian, penetapan zikir la ilaha illallah kepada qalbu seseorang, yang seseorang itu kemudian disebut muridun. Murid bukan murid SD, SMP, MI, MTS, bukan. Tapi yang dimaksud murid adalah orang yang ingin sampai, ingin usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu murid, isim fa'il. Tetapi yang tidak disalahkan juga ketika ada anak-anak yang belajar di SD itu namanya murid, di SMP murid. Jadi rupanya di Indonesia ini awal mulanya yang mengembangkan itu para ulama, para wali, para masyayikh itu mengembangkan ilmu thariqah. Kenyataannya di mana-mana, di pendidikan, di sekolah itu ada kita kenal murid SD, murid SMP, murid SMA, murid perguruan tinggi katanya disebut mahasiswa. Tapi kalau pengusaha harus nggak boleh kita sebut mahasiswa, maha itu nggak boleh, maha itu cuma milik Allah. Kita biasa sapa kita sebut siswa, jangan pakai maha lagi. Karena maha itu adalah gelar sandang daripada Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah nggak boleh pakai maha.